Episode kali ini tampak sebuah keluarga kecil yang sedang berkemah. Si anak gadis terlihat gelisah karena mendengar suara berisik di luar. Ayahnya segera mengecek keadaan di luar. Tanpa diduga, sebuah tangan menarik tubuh sang ayah, diikuti oleh ibu dan terakhir anaknya. Makhluk tersebut ada dua dengan tubuh menyatu, bermata merah dan mengerikan. Beberapa hari kemudian, keluarga Hari pergi ke tempat perkemahan. Sepanjang jalan, Duri terlihat merajuk karena sudah berjanji akan bermain video game dengan teman-temannya. Sang ibu mencoba menenangkan karena Duri sudah lebih awal membuat janji untuk ikut camping. Mereka sampai di perkemahan sore hari, namun tak terlihat seorang pun yang berkemah. Hari sempat ragu bahwa tempat ini benar-benar untuk berkemah. Sampai akhirnya muncul seorang bapak-bapak yang ternyata adalah pemilik perkemahan tersebut. Dengan tatapan dingin, bapak tersebut mengizinkan mereka untuk berkemah. Tapi ada peraturan yang harus dipatuhi, yaitu jangan mendirikan tenda di dekat perairan, jangan keluar saat malam, dan abaikan jika mendengar suara aneh di malam hari. Apabila dilanggar, maka kejadian mengerikan akan terjadi. Setelah mendengar penjelasan tentang peraturan, mereka segera mendirikan tenda. Lalu ayah ingin pergi memancing ke perairan. Padahal ia sudah diberitahu jangan pergi ke sana, namun tetap mengabaikannya. Tanpa ia sadari, sosok makhluk tengah mengintai di bawah perairan. Setelah menunggu beberapa lama, pancingannya mulai bergerak. Ia segera menariknya namun terlihat cukup berat. Saat itulah muncul Pak Penjaga dari belakang dan memarahinya karena melanggar peraturan. Tiba-tiba muncul makhluk ikan raksasa dan menyerang ayah Hari. Di sisi lain, Hari, Duri dan ibunya sedang menunggu ayah kembali. Karena tak kunjung datang, ibu pergi memeriksa ke tempat ayah memancing. Di perjalanan, tak sengaja ibunya menginjak tali. Dirinya sempat heran, namun kembali melanjutkan perjalanannya. Sementara itu, Hari khawatir dengan ibu dan ayahnya, lalu berniat untuk memberikan mereka senter. Ia meminta Duri menjaga tenda, tetapi Duri tak mengubris dan tetap asik bermain video game. Selesai bermain video game, Duri pergi meninggalkan tenda menembus kabut tebal. Tak disangka, ia bertemu dengan makhluk rawa bersaudara. Di waktu yang bersamaan, ibunya bertemu dengan Pak Penjaga di dekat perairan. Namun tiba-tiba muncul makhluk kapal ikan hiu dan berhasil menangkap sang ibu. Untungnya, Duri berhasil selamat karena Hari datang tepat waktu. Namun keselamatan mereka juga berkat tali yang tak bisa dilewati oleh makhluk tersebut. Saat itulah, keduanya mendengar teriakan ibu dan segera berlari ke sumber suara. Mereka bertemu dengan makhluk berkepala hiu bertubuh perahu yang membawa orang tuanya. Hari segera menarik perhatian makhluk, lalu Duri menyelamatkan kedua orang tuanya. Saat Duri tengah melepaskan tali yang mengikat ayah dan ibu, makhluk itu malah mengencapkan Duri. Untungnya, Bapak Penjaga datang dan menyelamatkan Duri dan orang tuanya. Makhluk tersebut kembali akan menangkap Duri. Hari segera menyelamatkannya, dan sebagai gantinya dialah yang akhirnya tertangkap. Duri segera menyelamatkan kakaknya. Ia mengeluarkan makhluk dari bola makhluk. Kedua makhluk mulai saling serang dengan ganas. Lalu Duri membuat makhluk yang ia keluarkan menjadi bertambah kuat dan berhasil menang. Saat itulah Hari dapat melihat masa lalu dari makhluk tersebut. Rupanya, mereka adalah satu keluarga yang terjebak dalam arus air yang deras. Si Bapak Penjaga merasa bersalah karena tak bisa menyelamatkan keluarga tersebut. Setelah kejadian itu, tempat camping masih terus dikunjungi oleh banyak orang. Untuk menghindari serangan makhluk, si Bapak segera memasang tali dan membuat peraturan, namun tetap tidak berhasil. Mendengar penjelasannya, Duri merasa bahwa mereka harus memutus tali pelindung. Setelah talinya dipotong, makhluk rawa bersaudara segera menghampiri makhluk kapal ikan hiu. Rupanya, makhluk rawa bersaudara itu adalah dua anak dari orang tuanya yang menjadi makhluk tersebut. Setelah saling bertemu, akhirnya keluarga tersebut bisa pergi ke atas dengan damai. Lalu Hari dan keluarga pun dapat menikmati camping dengan nyaman dan gembira. Oke, demikianlah pembahasan alur cerita kali ini. Sampai jumpa lagi di Sasiar Ada Plus.